Terima kasih atas pekerjaan penting Anda dan juga rekan-rekan lainnya di pemerintahan daerah. Dan juga para kepala otoritas lokal. Teman-teman dari dalam dan luar negeri, saya senang melihat kalian semua di sini. Melalui tindakan dan anggaran, kami di pemerintahan menetapkan kebijakan nasional. Kalian di setiap permukiman, di setiap kota, mengetahui kebutuhan dan mengenal penduduk kalian lebih baik daripada kami semua. Kalian bertemu mereka di jalan, di institusi, di sekolah, di pusat resiliensi, tempat tinggal, ruang situasi, di tempat usaha, di lingkungan. Kalian sangat tahu apa yang mendesak, apa yang kurang, apa yang menyakitkan. Dan saya belajar bahwa kalian punya cara-cara luar biasa untuk menjelaskan hal itu kepada saya dan rekan-rekan menteri saya. Kalian melakukannya dengan cara yang luar biasa. Dan karena itu kami bekerja berdampingan dengan kalian dan melalui kalian. Dalam beberapa tahun terakhir, kami memimpin inisiatif untuk memperluas kewenangan pemerintah daerah dengan mengalihkan wewenang ke tingkat lokal. Kami selalu membicarakan hal ini. Kami membicarakannya. Hari ini kami melakukannya. Sekarang kami mengambil keputusan tentang otoritas metropolitan. Dengan sederhana, mentransfer kekuasaan kepada kalian. Dan memang seharusnya seperti itu. Sumber daya yang kami transferkan kepada kalian. Kami menjangkau anak-anak di taman kanak-kanak atau di ruang kelas. Kepada pemilik usaha. Kepada tentara cadangan yang kembali ke rumah. Kepada keluarga yang terpaksa harus pindah sementara. Dan saya telah bersama kalian dalam berbagai kasus dan kesempatan ketika kita harus menangani evakuasi dan rehabilitasi. Kalian luar biasa dan otoritas pemerintah yang bertanggung jawab atas hal ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya angkat topi, saya salut kepada kalian. Terima kasih kepada kalian. Seharusnya beginilah kita bekerja. Pemerintah yang kuat dan otoritas yang kuat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja bersama. Tentu saja hal ini menjadi semakin penting selama perang kemerdekaan, perang terpanjang dalam sejarah kita. Prajurit-prajurit heroik kita. Betapa hebatnya pahlawan-pahlawan yang kita miliki. Benar-benar pahlawan sejati. Mereka bekerja tanpa lelah di garis depan pertempuran. Dan kita bersama-sama bekerja tanpa lelah di garis depan sipil. Kalian, para kepala kota dan pejabat, dipanggil untuk menjaga kelangsungan operasional, bahkan di bawah tembakan, dan kalian berhasil melakukannya. Kalian membuka pusat darurat, mendengarkan keresahan, dan dipanggil untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak. Khususnya, seperti yang saya katakan, di tempat-tempat di mana rumah-rumah dihantam, terkadang seluruh lingkungan terdampak. Itu tidak menghentikan kalian. Saya melihat energi dan kepedulian kalian, serta kerjasama dengan semua otoritas. Hal ini juga menjadi perhatian dunia. Para pemimpin bertanya kepada saya tentang hal itu. Mereka berkata, bagaimana? Bagaimana kalian bisa melakukan itu? Saya bilang, kami punya rakyat yang luar biasa, kepemimpinan yang bekerja. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada kalian semua untuk itu. Sejalan dengan itu, saya ingin mengatakan sesuatu tentang kebijakan saya dan kebijakan rekan-rekan saya di pemerintahan. Kebijakan ini bertumpu dan berdiri di atas dua pilar, keamanan dan kemakmuran. Keamanan negara adalah yang paling utama di atas segalanya. Dan keamanan tidak bisa diraih hanya dengan kata-kata, dengan pernyataan kosong. Keamanan diraih dengan kekuatan, dengan tekad, sesuai dengan satu aturan saja. Kalian tahu apa aturan itu? Nenek moyang kita tahu apa itu. Siapapun yang bangkit untuk membunuhmu, bangkitlah lebih dulu untuk membunuhnya. Jika seseorang bangkit dengan niat untuk membunuhmu, bangkitlah lebih dulu untuk membunuhnya. Kami harus mengubah konsep keamanan dan seluruh pendekatan kami terhadap keamanan. Dan itulah yang kami lakukan. Kami mengubah jalannya. Bersama rekan-rekan saya, kami memimpin perubahan mendasar. Tidak menutup diri di dunia kita sendiri.
Keluar ke ruang terbuka, mengambil inisiatif, menyerang, kecerdikan, kelihayan, keberanian. Hal terpenting yang kami lakukan dalam peran ini, dan kami telah melakukan banyak hal penting, adalah pada hari kedua saya berkata, mari kita ubah wajah Timur Tengah, dan kita sedang mengubahnya. Kami telah mengubahnya secara mendalam, dan terus mengubahnya. Tapi hal terpenting yang kami lakukan, yang paling mendasar dari semuanya, adalah mematahkan tembok ketakutan. Kami mengubah diri kami sendiri. Dan itu bukan proses yang mudah, karena kami diserang dengan sangat kejam oleh para pembunuh ini dalam pembantaian 7 Oktober. Dan sepertinya negara Israel berada di ambang kehancuran yang mengerikan dan segera terjadi. Dan saya berpikir, seperti yang saya katakan pada hari Senin, kita akan membalikkan seluruh tatanan dunia. Saya tidak berpikir kita hanya sedang melawan Hamas. Saya pikir kita sedang melawan Iran dan para proksinya, melawan poros Iran, dan bahwa kita harus menghadapinya selangkah demi selangkah. Kurang lebih mengikuti arah jarum jam. Dan karena itu, kami mulai dengan Hamas. Dan itu sulit karena, bersama dengan Alon, masih ada ratusan warga kami di sana, rakyat kami, warga negara lain. Beberapa di antaranya diwakili di sini oleh para duta besar. Salam untuk kalian semua. Kami harus menyelamatkan mereka, dan kemudian mereka berkata kepada saya seperti ini. Dengarkan saja apa yang akan saya ceritakan kepada Anda. Orang-orang yang sekarang datang mengunjungi kami mengatakan itu kepada saya. Mereka berkata kepada saya, Perdana Menteri, berhenti sekarang juga. Tolong, berhenti. Jangan masuk ke Rafah. Mari kita buat kesepakatan. Jangan tinggalkan koridor Philadelphia. Mari kita buat kesepakatan. Kami akan keluar dari jalur Gaza. Kami tidak akan mengambil apapun dari jalur Gaza. Kami akan menerima para sandera. Ini akan menjadi sebuah kemenangan. Kita akan membingkai ini sebagai sebuah kemenangan. Membingkai, aku ingat kata-kata itu. Kita akan membingkai ini sebagai sebuah kemenangan. Mereka sangat pandai membingkai sesuatu. Amin. Dan aku berkata kepadanya, jika kita tidak masuk ke Rafah, apakah kita tidak akan bisa mencegah Hamas untuk bersenjata kembali di masa depan? Dan mereka bertanya kepadaku, lalu bagaimana dengan para sandera? Aku berkata, kita akan membebaskan mereka. Dan kami bertindak. Ketika kami mengancam akan masuk ke Gaza dan benar-benar masuk ke Gaza, mereka juga menentangnya. Dan kami membawa semua orang kembali ke rumah. Sampai yang terakhir, bahkan Rani Gabriel, pahlawan Israel, dan semua yang lainnya. Pencapaian yang luar biasa, tapi mereka hanya akan menerima jika ada penarikan total. Jadi hari ini kita menguasai hampir 70% jalur Gaza dan mencekik Hamas. Dan kita telah menyingkirkan yang terakhir dari mereka. Ada para arsitek pembantaian. Jadi Adin Kadat, dia dulunya, sekarang memimpin. Sebenarnya, dia adalah kepala mereka. Apa yang mereka lakukan setelah kami menyingkirkannya? Kalian tahu? Apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Tidak ada roket, tidak ada misil, bahkan tidak ada satu peluru pun. Memang benar, masih ada Hamas di sana. Kami juga akan menangani itu. Tapi itu hanya sedikit lebih dari sekedar keluar dari Gaza. Jadi orang-orang yang dulu bilang pada kami, pada dasarnya, untuk puas dengan Tuhan, hari ini berkata, tapi kalian tidak berhasil. 100% hanya mencapai 80 atau 90 saja. Dan apa yang akan terjadi jika saya mengikuti nasihat-nasihat itu? Kita masih akan berhadapan dengan Ranie, Dave, dan Sinwar. Dan tentu saja, kita tidak akan melanjutkan ke Lebanon. Juga tidak dengan Beepers, juga tidak dengan vaksinasi. Mereka punya persenjataan roket, 150.000 roket dan misil. Ada 150.000 konsentrasi roket dan misil terbesar di dunia diarahkan ke kota-kota kita, diarahkan ke tempat ini. Bukan hanya ke utara. Dan hari ini, mereka hanya tersisa 8%. Itu masih banyak, masih ada yang harus dilakukan.
Tapi kalau saya mendengarkan nasihat orang-orang yang bilang kita tidak mencapai tujuan 100%, apakah kita akan mendapatkan 100 itu bersama Nasrallah dan seluruh tim komando mereka dan yang lainnya? Tidak, saya tidak akan mau melakukan itu. Jadi, kami masuk ke wilayah Lebanon. Dan kami berhasil menyingkirkan Nasrallah. Kami berhasil menyingkirkan hampir seluruh tim komandonya. Dan kami juga menyingkirkan banyak teroris lainnya. Hampir 10.000. Ketika saya bilang kami menyingkirkan, ketahuilah, itu adalah kebijakan pemerintah. Itu adalah kebijakan yang dengan sadar saya ambil bersama rekan-rekan saya. Dan juga berkat para pejuang kita, para komandan kita. Tanpa mereka, itu tidak akan terjadi. Dan itu berkat kalian, perlawanan dan kekuatan kalian. Sekarang mereka datang untuk memberi kita pelajaran. Tapi masih ada Hizbullah di Lebanon, itu benar. Hanya saja, masih ada satu hal lagi di sana. Sekarang ada zona keamanan di sana yang tidak memungkinkan Hizbullah atau sisa-sisanya untuk menginvasi Galilea. Karena itulah rencananya. Dan seluruh infrastruktur bawah tanah itu sedang kami musnahkan. Saya pernah ke sana, saya pernah ke selatan Lebanon. Saya melihat itu. Itu benar-benar luar biasa. Itu benar-benar berbeda. Dan kami masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Terutama pada apa yang saya sebut Proyek Manhattan. Kami akan menjadi yang pertama di dunia yang menyelesaikan masalah drone Mia. Ini adalah masalah dunia, tapi kami sedang menyelesaikannya. Tapi kalian belum menyelesaikannya 100%. Baik, saya mengerti. Tapi kita sudah berada di jalur yang benar. Dan jika kami mengikuti saran Anda untuk berhenti di Rafah, kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Nol besar. Benar-benar tidak dapat apa-apa. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak bahasa berbeda yang digunakan di sini. No. Itu sama sekali bukan jati diri kita. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke Suriah. Dan di sini juga kami diberitahu, secara khusus untuk tidak masuk, bahwa itu bukan tindakan yang bijaksana atau hati-hati. Bahwa itu bukan, entahlah, sesuatu yang disampaikan dengan sedikit keraguan seperti itu. Tapi kami masuk dengan seluruh kekuatan kami. Dan kami juga berhasil menyelamatkan. Saudara-saudara Drus kita, saya memberi salam kepada mereka. Mari kita lindungi saudara-saudara Drus, tanpa meninggalkan mereka. Kita lindungi dan akan terus melindungi. Auman, atau lebih tepatnya, rakyat seperti singa. Saya memilih nama ini. Rakyat seperti singa akan bangkit. Benar? Karena kita punya rakyat bagai singa dan tentara bagai singa. Dan saya berkata kepada mereka, masuklah. Mari kita masuk dengan seluruh kekuatan. Saya juga berkata kepada Presiden Trump, kepada dua presiden. Pertama kepada Biden, ketika mereka berkata kepada saya, jangan masuk ke Rafah. Kalian tahu kenapa mereka berkata, jangan masuk ke Rafah? Karena Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa dia akan berhenti memasok senjata. Saya bilang, saya sangat menghormatinya, dan dia juga datang ke sini di awal perang. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita akan masuk, dan jika perlu, kita akan bertarung dengan tangan kosong. Karena ada saat-saat di mana kita harus tahu bagaimana mengatakan, bahkan kepada Presiden Amerika Serikat, untuk apa kita berjuang. Ketika saya menemui Presiden Trump, sebelumnya dengan hati seorang singa, saya berkata kepadanya, kita akan pergi ke Iran, karena saya tidak akan menunggu musuh-musuh ini. Musuh-musuh yang secara terbuka menyatakan, ingin menghancurkan kita. Kalian juga, omong-omong. Saya sudah bilang padanya, tapi kita duluan. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan itulah sebabnya kita bertindak. Saya tidak meminta izin, saya hanya memberitahukan rencana kita. Untungnya, dia juga ikut bergabung pada akhirnya dalam sebuah aksi yang sangat penting. Tapi mereka bilang, itu tidak mungkin, jangan lakukan itu, jangan terlibat, karena Iran akan datang dan menghancurkan kota-kota kita, dan menghancurkan warga kita, dan ribuan bahkan puluhan ribu akan mati. Jadi, dari orang-orang yang mengatakan kepada kami, jangan masuk ke Gaza. Jangan masuk ke Rafah. Jangan masuk ke Lebanon. Jangan masuk ke Suriah. Jangan masuk ke Iran. Tuhan semesta alam, jangan menyerang, jangan bongkar pimpinan mereka. Hari ini mereka datang dan berkata kepada kami, tapi kalian belum menyelesaikan pekerjaannya. Mereka yang tidak melakukan apa-apa, datang dan berkata kepada kami, kalian belum mencapai 100%, hanya berhasil 80 atau 90% saja. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, belum selesai, itu benar. Tapi siapa yang akan melakukannya?
kalau kamu tidak punya kepemimpinan. Versi yang benar-benar nyata, dan bukan hanya yang biasanya dimasukkan dalam poin-poin diskusi, yaitu, ya, memang benar. Segala jenis agensi periklanan. Ketika Anda diuji di lapangan, seperti para komandan kami yang diuji di lapangan, maka satu-satunya hasil yang penting adalah hasilnya. Dan hasilnya luar biasa. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan juga di Gaza, juga di Lebanon, juga melawan Iran. Tapi saya ingin mengatakan dua hal kepada kalian. Selama saya menjadi Perdana Menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Dan ada satu hal lagi. Selama saya menjadi Perdana Menteri, kami akan tetap mempertahankan zona keamanan di selatan Lebanon. Siau diperlukan untuk menjamin keamanan wilayah utara. Dan bersama-sama kita juga telah melakukan banyak hal untuk kemakmuran. Saya katakan bahwa keamanan adalah pilar pertama. Saya sudah sedikit banyak membicarakan tentang hal itu. Kalian tahu kenapa? Karena kita tidak dapat bertahan tanpa keamanan. Dan keamanan didapatkan dengan keputusan yang berani, serta komandan dan prajurit yang berani. Itu sudah kita miliki, lebih dari cukup. Tapi mari kita pahami bahwa hal itu harus terus berlanjut. Dan kita juga bisa mencapai hal-hal besar di bidang diplomasi, justru karena kekuatan yang telah kita tunjukkan. Tapi saya juga berbicara tentang kemakmuran. Dalam hal ini, kami mendorong rencana pembangunan, pertumbuhan, dan pemulihan bersama kalian, dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami melakukan itu dengan susah payah. Halo, Doritz Droritz, Direktur Jenderal. Silakan berdiri sebentar. Lihat, kamu pantas mendapatkannya. Terima kasih. Droritz Steinmetz adalah Direktur Jenderal. Kalian semua sudah mengenalnya dari kantor Perdana Menteri. Dan dia juga pernah bekerja dengan Direktur Utama dari kementerian lain. Dan dia juga pernah bekerja dengan kalian. Dan di sini telah dilakukan kerja luar biasa secara bersama-sama. Saya ingin kita memahami besarnya investasi yang sedang kita bicarakan. Hanya dalam setahun terakhir, kami mengalokasikan sekitar 23 miliar shekel untuk memperkuat wilayah selatan. Rekonstruksi wilayah Hotef, Israel, pengembangan Negev bagian barat, penguatan posisi Beersheva sebagai kota metropolitan yang sedang berkembang, pembangunan infrastruktur, penciptaan peluang kerja, perluasan layanan kesehatan, promosi inovasi, dan yang terpenting, kami melihat hasilnya dengan mata kepala sendiri. Karena wilayah selatan tidak hanya sedang pulih, wilayah ini sedang berkembang pesat. Di bagian barat Negev, termasuk daerah di sekitar Gaza, ada permintaan rekor untuk perumahan. Para penduduk lama kembali, penduduk baru mulai berdatangan, komunitas-komunitas pun bangkit kembali. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Ini bukan hanya tentang membangun kembali apa yang telah hancur, tetapi juga menciptakan kenyataan yang lebih baik. Jadi di selatan, kami mendapat bukti tentang apa yang mungkin dicapai ketika pemerintah dan otoritas lokal bekerja sama, dipandu oleh visi yang sama. Apa yang telah kami lakukan di selatan, akan kami lakukan juga di utara. Dan baru-baru ini kami menyetujui serangkaian keputusan di pemerintahan untuk kepentingan utara senilai 29 miliar shekel. Ini termasuk rekonstruksi komunitas di garis depan, perluasan permukiman di Galilea dan dataran tinggi Golan, budaya, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan transportasi. Dan masih banyak poin lainnya. Universitas Kiryat Shmona, kereta api ke Kiryat Shmona. Dulu mereka mengejek hal itu, tapi sekarang tidak lagi. Setelah revolusi infrastruktur yang saya alami, saya mendapat kehormatan besar untuk memimpinnya. Kalian tahu kenapa? Karena ketika saya masih menjadi tentara, sebagian dari tugas saya di unit Serat Matkal harus saya lakukan di Suriah. Maaf, di Golan, juga di Suriah. Dan saya harus sampai ke sana. Dan kami bepergian melalui jalan Betlib, sebuah jalan yang sempit. Tetapi ketika kami sampai di Wadi Ara, kami terjebak dalam antrean. Butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke sana. Dan ketika kami turun ke terusan Suez, hal yang sama terjadi. Anda mengemudi di jalan yang penuh lubang, kira-kira sampai Kiryat Gat, dan kemudian berhenti.
Sebenarnya, bukan sampai Kiryat Gat, maaf, sampai Kiryat Mala. Dan saya bertanya kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Dan pada saat saya mendapat kesempatan sebagai Perdana Menteri, saya berkata, kita akan membangun jalan tol, persimpangan, terowongan, dan kereta api di seluruh negeri. Dan itu benar-benar sedang terjadi. Dan Kiryat Smona adalah bagian dari itu. Inilah hasil akhirnya. Dan juga termasuk perpanjangan jalan tol 6 ke utara, penguatan wilayah pusat Galilea, dan rencana lain yang akan memperkuat wilayah utara selama bertahun-tahun ke depan. Dan saya ulangi lagi, janji saya kepada para penduduk utara dan kepada kalian, para pemimpin otoritas lokal, sangat jelas. Sama seperti kami membawa kebangkitan ke selatan, begitu juga kami akan membawa kemajuan ke utara. Dan semua orang yang dulu tidak percaya bahwa hal itu akan terjadi di selatan, sekarang mereka melihatnya. Angka-angka menunjukkan hal itu. Lonjakan pertumbuhan terbesar di negara ini saat ini terjadi di wilayah sekitar Gaza. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Hal ini tidak mengejutkan saya, tidak membuat saya heran, karena itulah rencananya. Hal yang sama akan terjadi di utara. Dan seperti halnya selatan saat ini, menarik keluarga baru, investasi, permintaan. Begitu juga nanti di utara. Kami tidak hanya puas membawa penduduk kembali ke rumah mereka. Kami juga berinvestasi besar-besaran untuk menarik penduduk baru, membangun infrastruktur baru, mengembangkan motor pertumbuhan baru untuk perumahan, lapangan kerja, dan semua kebutuhan hidup. Dan saya ingin mengatakan sesuatu. Antara utara dan selatan, masih ada banyak otoritas yang diwakili di sini. Jadi teman-teman saya, para kepala otoritas dari bagian lain negara ini, kami juga sedang mendorong inisiatif-inisiatif penting untuk kalian. Kami telah menghilangkan hambatan untuk sekitar 850.000 unit hunian. Itu hampir 1 juta unit hunian. Kami menandatangani kesepakatan payung untuk sekitar 200.000 unit hunian tambahan. Kami mengambil keputusan bersejarah untuk membangun 2 bandara internasional baru dan kami sedang menindaklanjutinya. Kami memiliki bandara di selatan. Saya tidak bisa menyelesaikannya. Tidak mungkin membangun di selatan. Anda punya pangkalan angkatan udara di sini, dan ada gangguan di sini, dan tidak mau di sini, tidak mau di sana. Saya bilang bawa peta ke saya. Saya melihat peta dan berkata, bagaimana dengan tempat ini? Perdana Menteri, ini dekat dengan Gaza. Saya bilang tidak ada yang namanya Gaza. Mereka tidak menembaki kita, dan kalaupun mereka menembak, tidak akan ada yang tersisa. Bagaimanapun juga, tidak akan ada yang tersisa. Jadi, bagaimana dengan Selim? Oke. Jadi, sekarang kami sedang membangun lapangan terbang selatan di Selim, dan yang di utara juga akan dibangun. Kami sedang melakukannya. Kami tidak berputar-putar. Kami melakukannya, memindahkan, menganggarkan, mengembangkan, membangun bersama kalian. Selain itu, kami memperkuat Yerusalem, sekitarnya, Gusdan, Sharon, Yudea, dan Samaria. Tulang punggung bagian timur negara ini, saya sudah ada di sana selama masa kepemimpinan. Kami juga akan menutup perbatasan itu. Sama seperti di bawah kepemimpinan saya. Kami menutup perbatasan dengan Mesir, lalu perbatasan di Lebanon, dan kemudian di dataran tinggi Golan. Semua itu sedang kami lakukan. Dan masih ada area lain yang kalian kenal sangat baik. Kalian juga merupakan bagian dari itu. Semua teknologi masa depan, kecerdasan buatan, kuantum, dan semua hal lain yang sedang kami kerjakan. Saya baru saja mengunjungi sebuah sekolah di Mali, Dumen. Sungguh menyenangkan melihat anak-anak yang luar biasa itu. Bagaimana mereka sudah mulai bekerja dengan kecerdasan buatan. Kurang lebih seperti anak-anak, cucu, dan anak kalian yang sudah bekerja. Anak-anak kecil sudah bekerja dengan ponsel. Dengan begitu mereka sudah bekerja untuk generasi berikutnya, generasi setelahnya. Kami mendirikan markas besar nasional kecerdasan buatan di kantor Perdana Menteri. Saya menunjuk seorang profesional tingkat tertinggi untuk memimpinnya, Brigadir Jenderal Cadangan RS Hasakel. Dan pusat ini bekerja sama dengan semua perusahaan besar. Bukan tanpa alasan mereka datang ke sini. Bukan tanpa alasan Nvidia datang ke sini. Nvidia, kalian dengar? Sebuah perusahaan kecil.
Tapi mereka ada di Israel. Seluruh dunia mengejar mereka, dan ekonomi kita berkembang pesat, dan tidak ada yang mengerti bagaimana caranya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ekonomi Israel? Bagaimana shekel, ya? Hampir mencapai rekor tertinggi terhadap dolar. Bagaimana? Karena kita melakukan hal-hal yang benar. Kami membuka ekonomi kami, mengubahnya menjadi ekonomi yang bebas. Kami membagikan pencapaian ini kepada kalian, dan kombinasi dari kebijakan pemerintah, ekonomi, sektor swasta, serta kecerdasan yang dimiliki oleh warga negara kami telah mengubah Israel menjadi kekuatan besar. Dan kami masih memiliki tantangan lain. Saya sudah berbicara tentang tantangan keamanan. Kami juga menghadapi tantangan dari kampanye delegitimasi yang dilakukan terhadap kami di dunia. Dan kami akan menghadapinya juga. Ini adalah front ke-8. Saya tidak berniat mengabaikannya. Saya berniat untuk bertindak di front itu. Jadi, pencapaiannya sangat besar. Kalian tahu apa pencapaian terbesar? Tapi pencapaian terbesar dan terpenting untuk semua orang yang tidak berarti apa-apa, yang suka bicara soal 100%. Kalian tahu apa pencapaian terbesar dari peran ini? Pencapaian terbesar kita adalah jika kita tidak bertindak di Vale Branco dan kemudian di fase pegunungan, Iran sudah akan memiliki bom atom untuk menghancurkan kita. Dan itulah yang berhasil kita hindari. Kita telah menyingkirkan ancaman langsung. Kita telah menyingkirkan ancaman langsung dari ribuan dan ribuan rudal balistik. Saya melihat ada orang-orang yang duduk diam di belakang sana. Tunggu, apa? Kita harus bertepuk tangan untuk itu? Tentu saja. Itulah keberadaan kita. Itulah kebijaksanaan kita. Itulah prinsip sederhana yang saya yakini. Siapapun yang datang untuk membunuhmu, segeralah bertindak dan bunuh dia lebih dulu. Jangan biarkan dia membunuhmu. Jadilah yang pertama bertindak. Itulah kebijakan kita yang sesungguhnya. Dan kita harus terus melanjutkannya, karena sejarah tidak berhenti. Tantangan tidak akan pernah berakhir. Kita juga harus mengambil posisi di kancah internasional. Selain bekerja sama dengan sahabat besar kita, Amerika Serikat, yang tadi lupa saya sebutkan kepada kalian. Kami juga menambahkan 350 miliar shekel ke anggaran pertahanan untuk dekade berikutnya. Penambahan, kenapa? Karena saya ingin negara Israel yang mandiri. Karena saya ingin industri persenjataan bawah tanah yang sebisa mungkin mandiri. Dan saya juga sedang memperluas aliansi kita. Kita akan mempertahankan aliansi yang sudah ada dan akan memperluasnya. Tapi yang terpenting, kita harus mandiri terlebih dahulu. Dan itulah tujuan sederhana itu. Sekarang saya bertemu dengan para tentara di Gush Etzion, para tentara cadangan yang sedang mengikuti pelatihan penembak jitu. Sungguh luar biasa melihat mereka. Luar biasa melihat dan mendengar semangat mereka. Jangan dengarkan saluran-saluran itu. Jangan dengarkan industri yang membuat putus asa ini. Kita adalah peluru. Mereka datang dari seluruh negeri. Peluru-peluru yang siap berjuang dan terus berjuang demi tanah kita. Lalu mereka menanyakan sesuatu padaku. Salah satu dari mereka bertanya padaku, Perdana Menteri, apa visi Anda dan apa yang Anda bayangkan untuk 30 tahun ke depan? Saya menjawab kepadanya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa meramal. Tetapi dalam kehidupan suatu bangsa, faktor yang benar-benar menentukan takdir adalah kekuatan. Jika kamu kuat, mereka akan mendatangimu, membuat aliansi denganmu, dan menandatangani perjanjian normalisasi serta perjanjian damai denganmu. Tapi jika kamu lemah, terutama di wilayah ini, nasibmu akan sepenuhnya ditentukan. Terutama ketika mereka menyatakan bahwa itulah yang ingin mereka lakukan terhadap kita. Dalam 30 tahun ke depan, dalam 5 tahun ke depan, dan dalam 10 tahun ke depan, saya melihat Israel yang lebih kuat dari sebelumnya, mampu membela diri, melindungi penduduknya, dan menghantam musuh-musuhnya. Siapa yang datang untuk membunuhmu, bangkitlah dan bunuh dia terlebih dahulu. Dan kita akan menjadi sangat kuat. Baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan lokal, juga di pasukan pertahanan Israel, dan di semua lembaga keamanan kita. Rakyat Israel hidup, dan yang abadi dari Israel tidak pernah berbohong. Terima kasih banyak kepada kalian. Terima kasih.